Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, ada informasi penting dan resmi yang wajib Bapak Ibu ketahui untuk seluruh guru di Indonesia, khususnya untuk guru-guru yang sudah bersertifikasi, baik itu yang guru ASN maupun non-ASN, di mana mulai 18 Februari 2026, pemerintah itu resmi menetapkan perubahan skema pembelajaran Ramadan ya. Jadi bukan hanya soal libur sekolah, tapi juga menyangkut pola belajar, jadwal masuk dan libur panjang setelah Ramadan. Nah, dan yang paling bikin banyak guru bertanya-tanya itu adalah di bulan Maret 2026 ada kabar besar soal pencairan dana ke rekening guru sertifikasi ya. Jadi bukan satu, bukan dua, tapi beberapa kali pencairan ya. Nah, apakah ini benar? Apakah ini apa saja yang akan cair dan siapa yang berhak menerima? Nah, di video ini saya akan jelaskan secara lengkap, runtun, dan berdasarkan sumber resmi pemerintah supaya Bapak Ibu itu tidak termakan hoax dan bisa mempersiapkan diri dengan baik. Nah, jadi pastikan bahwa tonton video ini sampai selesai karena satu hal informasi terlewat bisa berdampak besar bagi perencanaan Bapak Ibu guru ke depan. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, maupun e-book yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan dalam deskripsi dari video saya ini. Nah, informasi pertama dulu Bapak Ibu guru ya. Jadi ini adalah pembelajaran Ramadan di tahun 2026, di mana tentu ini sudah terjadi perubahan ya Bapak Ibu guru ya. Kalau kita lihat di sini bahwasanya ini menyangkut tentang ibadah tetap khusyuk ya. Jadi khusyuk di bulan Ramadan, kemudian proses pendidikan itu harus tetap berjalan, kemudian beban peserta didik dan guru itu lebih seimbang. Jadi untuk pembelajaran di luar satuan pendidikan itu mulai 18 sampai 20 Februari 2026 ya. Artinya tidak masuk sekolah secara tatap muka. Nah, peserta didik itu kemungkinan akan mengerjakan proyek rumah, tugas mandiri atau aktivitas pembelajaran kontekstual ya dari rumah. Nah, catatan pentingnya karena 16 sampai 17 Februari itu sudah masuk libur dan cuti bersama, maka secara praktik ya sekolah itu mulai tidak aktif sejak 16 Februari 2026. Nah, total jeda aktivitas sekolah itu sekitar 16 sampai 20 Februari 2026 gitu. Nah, ini pembelajaran di luar sekolah tadi Bapak Ibu guru yang sudah saya sebutkan. Jadi perhatikan tanggal ini Bapak Ibu guru ya, tanggal 18 sampai 20 Februari tidak ada tatap muka di sekolah. Kemudian siswa-siswa itu bisa ditugaskan untuk mengerjakan tugas proyek atau tugas proyek di rumah. Efektif mulai itu 16 Februari, itu mulai mungkin sudah ada libur ataupun cuti bersama Bapak Ibu guru ya. Nah, kemudian berikutnya itu pembelajaran tatap muka itu mulai akan diaktifkan pada tanggal 23 Februari hingga 16 Maret 2026. Yaitu kurang lebih 3 mingguan ya. Kemudian jam belajar ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolahnya. Jadi bisa saja misalnya pulangnya jauh lebih cepat ya, jamnya juga masuknya tidak mungkin lebih awal gitu. Itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Jadi ini menjadi saya kira Bapak Ibu guru sudah terbiasa ya merancang pembelajaran, jadwal pembelajaran yang disesuaikan dengan bulan suci Ramadan. Nah, untuk libur pasca Ramadan, jadi tanggal 17 sampai 27 Maret 2027 ini masuk dalam libur Idul Fitri ya, hampir 2 pekan Bapak Ibu guru atau cuti bersama. Jadi ini juga yang harus Bapak Ibu perhatikan ya, terkait dengan kewajiban Bapak Ibu guru harus menyelesaikan berbagai macam persyaratan untuk pemenuhan tunjangan sertifikasi gurunya lah dan lain sebagainya. Jangan sampai termakan oleh libur panjang sehingga Bapak Ibu guru melupakan hak-hak Bapak Ibu guru untuk menyelesaikan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru di bulan Maret. Ya, jadi kalau misalnya terlewatkan ya jangan sampai kecewa gitu ke depannya ya.
Nah, untuk kabar besar guru yang bersertifikasi, jadi bulan Maret ini ada beberapa potensi pencairan ya. Sebenarnya bukan 3 tapi beberapa, itu sudah pernah saya bahas dan saya rincikan di video sebelumnya. Dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan gaji, kemudian tunjangan profesi guru di bulan Maret ini, kemudian THR di bulan Maret, kemudian ada TPG 100% di THR di tahun 2025 dan gaji ke-13 2025, kemudian ada TPG triwulan 3 dan triwulan 4, serta kekurangan triwulan keempat di tahun 2025. Nah, itu yang potensi Bapak Ibu guru bisa dapatkan ya di bulan Maret ini. Nah, kenapa demikian? Karena bulan Maret itu adalah awal mulanya dibuka anggaran, ya. Jadi instansi-instansi itu sudah akan mendapatkan kucuran dana dari pusat ya, berdasarkan dari kegiatan yang akan dilakukan dalam 1 tahun full di tahun 2026. Nah, itu berarti besar kemungkinan untuk yang triwulan 3 dan 4 ataupun kekurangan ataupun TPG-THR dan gaji ke-13 yang belum sempat dicairkan di tahun 2025 itu berpotensi cair di Maret 2026. Kemudian gaji bulanan ya, jadi saya kira ini sudah merupakan hal yang pasti ya. Jadi setiap awal bulan, setiap tanggal 1 hingga tanggal 5 Bapak Ibu guru pasti akan mendapatkan gaji bulanan Bapak Ibu guru sendiri ya. Ini sudah pasti. Kemudian TPG bulan Maret ya, ini apakah akan dicairkan di akhir bulan Maret, mengingat bahwa sudah ada liburan cuti bersama ya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat ya, tidak khusus untuk bulan Maret mungkin dipercepat gitu ya, harapan Bapak Ibu guru, jadi bisa menyatu dengan THR-nya Bapak Ibu guru, dan mungkin bisa pada akhirnya ini ya, tidak cair di akhir Maret gitu, tapi ini disesuaikan dengan pola regulasi yang ada gitu. Jadi tidak bisa sesuai dengan keinginan kita Bapak Ibu guru, kita harus manut kepada peraturan yang ada. Kemudian untuk THR 2026 yang sudah pasti itu ya, tentu selama yang sudah pasti itu adalah guru-guru ASN ya, atau PNS dan P3K, dan ini tercantum dalam nota keuangan tahun 2026. Kemudian kita sebenarnya menunggu peraturan pemerintah terpisah ya dari gaji terkait dengan pencairan THR di bulan suci Ramadan ini. Nah, estimasinya itu biasanya 10 hari sebelum Lebaran. Jadi kalau misalnya Lebarannya tanggal 21, ya mungkin tanggal 11-an itu Bapak Ibu guru, 11 Maret ya, Bapak Ibu guru sudah bisa mendapatkan THR ya untuk tahun 2026. Kemudian untuk guru non-ASN ini belum ada kepastian, tapi Bapak Ibu guru sebenarnya bisa mengikuti atau melihat rekam jejak pada bulan puasa sebelumnya ya. Biasanya baik itu yayasan ataupun pihak swasta yang lain itu tetap menerapkan adanya pencairan THR bagi guru-guru non-ASN. Meskipun kita juga harus tetap menunggu peraturan pemerintah resmi ya. Jadi fokus saat ini itu adalah yang ASN yang jelas-jelas sudah pasti ya. Nah, kesimpulan jadwal Ramadan resmi itu sudah dikeluarkan. Jadi guru bersertifikasi itu wajib tetap harus bersiap ya, terutama untuk mempersiapkan pencairan di bulan Maret. Jangan sampai termakan dengan libur panjang ya. Pantau informasi resmi dari pemerintah ya untuk kepastian lebih jelasnya. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Rizal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.